Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, sungguh ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah, walau mungkin hatimu sedang lelah, walau mungkin hidupmu terasa berat, walau mungkin air matamu sering jatuh diam-diam di sepertiga malam tanpa ada satupun manusia yang tahu. Karena tidak semua orang dipanggil untuk sampai di titik ini. Tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk mendengar pengingat seperti ini di saat yang tepat. Dan jika engkau sedang mendengarnya sekarang, itu berarti Allah sedang menatapmu dengan kasih yang sangat dalam, meski seringkali caranya terasa sunyi dan menyakitkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecil kecintaan kita semua agar kelak mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Dan jika hatimu berkenan, tuliskan pula doa dan harapan hajatmu, apapun itu. Biarlah kita saling mengaminkan, karena doa yang dipanjatkan bersama, seringkali mengetuk pintu langit dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh doa yang sendirian. Saudaraku yang sedang mendengar dengan hati yang mungkin sudah terlalu sering patah. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada luka yang tidak pernah sembuh meski waktu terus berjalan. Ada beban yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menekan dada setiap kali malam tiba. Engkau sudah terbiasa terlihat kuat, terbiasa tersenyum, terbiasa menjadi sandaran, sementara di dalam dirimu sendiri ada kelelahan yang tidak pernah benar-benar terucap. Dan yang paling menyakitkan, seringkali engkau bahkan tidak tahu mengapa hidupmu harus seberat ini dibandingkan orang lain. Engkau berdoa. Engkau menangis. Engkau bersujud. Tetapi terkadang jawaban yang datang bukan kelegaan, melainkan ujian baru. Bukan kemudahan, melainkan penundaan. Bukan kepastian, melainkan kebingungan. Di saat yang sama, engkau melihat orang lain yang bahkan tidak bersungguh-sungguh, justru hidupnya terasa lebih ringan. Disitulah hatimu mulai bertanya, apakah aku kurang dicintai Allah? Apakah doaku tidak didengar? Apakah aku salah dalam langkah? Padahal yang sebenarnya terjadi seringkali jauh berbeda dari yang engkau sangka. Ada jiwa-jiwa yang memang ditakdirkan memikul beban lebih berat, bukan karena mereka lemah, tetapi justru karena mereka kuat. Ada jiwa-jiwa yang dipilih untuk berjalan lebih sunyi, bukan karena mereka tidak berharga, melainkan karena mereka membawa amanah yang tidak bisa dititipkan kepada sembarang hati. Dan mungkin, tanpa engkau sadari, engkau adalah salah satunya. Ada orang-orang yang datang ke hidupmu hanya sebentar, lalu pergi dengan membawa perubahan. Ada yang datang dengan luka, lalu pulang dengan sedikit ketenangan. Ada yang bahkan tidak mengucapkan terima kasih, tetapi hidupnya perlahan membaik setelah mengenalmu. Engkau mungkin mengira itu kebetulan. Padahal bisa jadi, disitulah tugas jiwamu sedang bekerja. Engkau hadir bukan sekadar untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi jalan bagi kebaikan yang lebih luas. Dan di titik inilah sering terjadi sesuatu yang sangat halus namun menyakitkan. Banyak yang mencurimu dalam doa. Mereka menyebut namamu, mereka menggantungkan harapan melalui kehadiranmu, mereka mengambil ketenangan dari energi ketulusanmu. Namun mereka tidak pernah benar-benar tahu apa tugas jiwamu sesungguhnya. Mereka hanya melihat hasilnya, bukan proses sunyi yang harus engkau lewati. Mereka hanya menikmati manfaatnya, tanpa menyadari harga yang engkau bayar di dalam sujud-sujud panjangmu. Engkau seringkali lupa berdoa untuk dirimu sendiri. Atau jikapun engkau berdoa, doamu selalu diselipkan di akhir, setelah semua orang lain kau sebutkan lebih dulu. Engkau memohonkan kebaikan bagi orang tua, pasangan, anak-anak, sahabat, bahkan orang yang telah menyakitimu. Sementara untuk dirimu sendiri, engkau hanya berkata, "Ya Allah, aku ikhlas." Padahal ikhlas pun seringkali terasa sangat menyakitkan ketika hatimu sebenarnya sedang ingin dipeluk dan ditenangkan. Saudaraku, tidak semua orang diberi kemampuan untuk berdoa dengan hati yang tulus. Tidak semua orang sanggup mendoakan orang lain saat dirinya sendiri sedang terluka. Dan ketika Allah melihat ada hambanya yang tetap menjaga cahaya doanya meski hidupnya penuh luka, Allah tidak akan menyia-nyiakan jiwa itu. Hanya saja, balasan untuk jiwa seperti ini seringkali tidak langsung terlihat. Karena yang sedang dibentuk bukan sekadar keadaan, melainkan kedalaman jiwa. Jika selama ini engkau merasa hidupmu seperti selalu berada di belakang, seakan-akan kebahagiaan selalu datang terlambat, bisa jadi itu karena Allah sedang memastikan bahwa ketika kebahagiaan itu datang, jiwamu sudah cukup kuat untuk menjaganya. Jika engkau merasa sering disalahpahami, sering dianggap aneh, sering merasa tidak benar-benar dimengerti, bisa jadi itu karena bahasa jiwamu memang tidak umum.
Engkau berbicara dengan rasa, bukan sekadar kata. Engkau mencintai dengan doa, bukan hanya perhatian. Dan ketahuilah, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa perhitungan. Tidak ada satupun doa yang terucap tanpa dicatat. Bahkan helaan napas panjangmu di tengah kelelahan pun diketahui oleh Allah. Hanya saja, jalan jiwa terpilih memang tidak pernah riuh. Ia sunyi, ia dalam, dan seringkali menyakitkan. Tetapi justru disitulah nilainya. Jika hari ini hatimu terasa sangat berat, jika hidupmu terasa tidak adil, jika engkau mulai lelah menjadi orang baik yang terus mengalah, berhentilah sejenak. Tarik napasmu perlahan. Rasakan bahwa engkau masih diberi kesempatan untuk bersujud. Dan itu saja sudah cukup menjadi tanda bahwa Allah belum selesai denganmu. Bahwa kisahmu belum berakhir. Bahwa tugas jiwamu masih berjalan, meski engkau belum sepenuhnya memahaminya. Semoga Allah menguatkan hatimu yang sering menangis dalam diam. Semoga Allah mengganti setiap luka dengan kedewasaan yang menenangkan. Semoga Allah membalas setiap doa yang kau panjatkan untuk orang lain dengan kebaikan yang berlipat, di waktu yang paling tepat. Dan semoga engkau kelak menyadari, bahwa semua rasa sakit ini tidak pernah sia-sia. Sekarang, jika hatimu sudah sedikit lebih tenang, jika dadamu sudah sedikit lebih lapang, mari kita buka pembahasan ini dengan perlahan. Ada 6 isyarat penting yang akan kita bahas bersama. 6 tanda yang mungkin selama ini sudah engkau alami, tetapi belum pernah benar-benar engkau pahami maknanya. Dengarkanlah bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Karena bisa jadi, di sanalah engkau akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kau simpan sendirian. No. 1. Doamu mengalir untuk banyak jiwa, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Sejak lama, tanpa engkau sadari, pola doamu berbeda dengan kebanyakan orang. Ketika orang lain sibuk menyebut kebutuhan mereka sendiri, engkau justru sering terdiam lama, lalu satu persatu nama orang lain hadir di hatimu. Orang tua, pasangan, anak, sahabat, bahkan mereka yang pernah melukaimu. Doamu jarang egois. Doamu lebih sering menjadi jembatan. Dan inilah sebab utama mengapa banyak yang mencurimu dalam doa, bukan karena niat jahat, tetapi karena jiwa mereka secara naluriah merasakan bahwa doamu memiliki bobot yang berbeda. Allah menitipkan keluasan rasa di hatimu. Engkau mampu merasakan beban orang lain seolah itu bebanmu sendiri. Saat engkau mendoakan mereka, doamu tidak sekadar kata, tetapi getaran jiwa. Namun, di sisi lain, engkau sering lupa bahwa dirimu juga membutuhkan doa. Engkau terlalu sibuk menjadi langit bagi orang lain, sampai lupa bahwa langit pun kadang butuh hujan. Dan dari sinilah kelelahan batin itu bermula, kelelahan yang tidak tampak, tetapi sangat nyata. No. 2. Keinginan pribadimu sering tertunda, sementara doa orang lain cepat terkabul. Ada rasa perih yang sering tidak berani engkau ucapkan. Engkau melihat doa-doa yang kau panjatkan untuk orang lain seolah cepat dijawab. Hidup mereka membaik, jalan mereka terbuka, hati mereka lebih tenang. Namun ketika engkau berdoa untuk dirimu sendiri, seakan langit diam. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena ada proses pendewasaan jiwa yang sedang berlangsung. Allah tidak sedang menahan, Allah sedang menyiapkan. Jiwa sepertimu tidak dibentuk untuk sekadar menerima. Engkau dibentuk untuk memahami makna menunggu, agar kelak ketika sesuatu diberikan, engkau tidak bergantung padanya. Engkau tidak runtuh jika kehilangan, dan tidak sombong jika memiliki. Penundaan itu adalah pelindung, meski terasa seperti hukuman. Dan hanya jiwa-jiwa tertentu yang mampu bertahan di fase ini tanpa kehilangan iman. No. 3. Kehadiranmu memberi ketenangan, meski hidupmu sendiri berantakan. Banyak orang merasa tenang hanya dengan duduk di dekatmu. Mendengar suaramu, membaca pesanmu, atau sekadar tahu bahwa engkau ada. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, hidupmu seringkali sedang tidak baik-baik saja. Engkau belajar menenangkan orang lain, sementara hatimu sendiri sering bergemuruh. Ini bukan kemunafikan, ini adalah amanah jiwa. Allah memberimu kemampuan untuk menjadi peneduh, bukan karena hidupmu selalu cerah, tetapi karena engkau telah akrab dengan badai. Engkau tahu rasanya jatuh, rasanya kehilangan arah, rasanya berdoa tanpa kata. Maka engkau bisa memahami orang lain tanpa banyak bertanya. Dan kemampuan ini membuat banyak orang bergantung pada energimu, tanpa menyadari bahwa engkau juga manusia yang bisa lelah. No. 4. Engkau sering disalahpahami dan jarang dibela. Ada fase dalam hidupmu di mana engkau berhenti menjelaskan diri. Bukan karena tidak mampu,
tetapi karena terlalu lelah untuk terus disalahartikan. Orang melihatmu dari permukaan, menilai dari sikap luar, tanpa pernah benar-benar menyelami niatmu. Ini menyakitkan, tetapi juga bagian dari seleksi jiwa. Tidak semua orang layak memahami kedalamanmu. Allah sering menyembunyikan jiwa terpilih di balik kesederhanaan dan kesalahpahaman. Karena jika semua orang memahaminya, maka tugasnya akan terganggu. Engkau belajar berdamai dengan ketidakadilan penilaian, dan dari situlah kekuatan batinmu tumbuh. Diam yang kau pilih bukan kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan spiritual. No 5. Doamu lebih banyak diam daripada kata. Doa-doamu sering tidak terucap lantang. Kadang hanya berupa helaan napas panjang, air mata yang jatuh tanpa suara, atau hati yang pasrah sepenuhnya. Engkau tidak pandai merangkai kata indah, tetapi Allah memahami bahasa hatimu. Dan justru doa seperti inilah yang paling jujur. Banyak orang tidak menyadari bahwa doa tidak selalu harus diminta. Kadang doa adalah penerimaan. Dan engkau berada di tahap itu. Engkau tidak lagi menuntut, engkau mempercayakan. Namun karena doamu sunyi, orang lain tidak melihat perjuangan batin yang kau jalani. Mereka hanya merasakan hasilnya, lalu tanpa sadar ikut berharap melalui dirimu. No 6. Tugas jiwamu adalah menyalakan kesadaran, bukan mengejar dunia. Pada akhirnya, tugas jiwamu bukan untuk menjadi paling berhasil, paling kaya, atau paling dipuji. Tugas jiwamu adalah membangunkan. Menjadi pengingat. Menjadi cahaya kecil di hidup orang lain, meski seringkali cahaya itu membakar dirimu sendiri. Allah memilihmu untuk peran ini karena engkau mampu mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa perhitungan, dan bertahan tanpa pengakuan. Dan meski jalannya sunyi, meski sering terasa tidak adil, percayalah. Tidak ada satupun dari pengorbanan ini yang sia-sia. Allah melihat semuanya. Dan kelak, di waktu yang tidak kau duga, engkau akan memahami mengapa hidupmu harus berjalan sejauh dan sesakit ini. Karena jiwa terpilih tidak sedang dibentuk untuk dunia semata, tetapi untuk makna yang jauh lebih dalam. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa tidak semua jiwa ditugaskan untuk hidup dengan jalan yang ringan. Ada jiwa-jiwa yang dipilih untuk memikul beban lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih panjang prosesnya. Jiwa seperti ini sering menjadi perantara doa, peneduh bagi yang lelah, dan cahaya bagi yang gelap, meski dirinya sendiri sering berjalan dalam kesendirian. Banyak yang mengambil kekuatan dari doanya, banyak yang merasakan manfaat dari kehadirannya, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami tugas jiwanya. Semua rasa sakit, penundaan, dan kesalahpahaman itu bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang dipersiapkan. Karena Allah tidak pernah salah memilih jiwa untuk amanahnya. Akhir kata, semoga pembahasan ini menjadi penguat bagi hatimu yang selama ini bertahan dalam diam. Jika apa yang disampaikan terasa mengena, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi ini adalah cara Allah menegurmu dengan lembut, agar engkau tidak lagi meragukan nilai dirimu sendiri. Teruslah menjaga niat, teruslah ikhlas dalam doa, dan jangan lelah menjadi baik meski dunia sering tidak adil. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hati untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta sertakan doa dan harapan hajatmu agar bisa kita aminkan bersama. Semoga Allah menguatkan langkahmu, melapangkan dadamu, dan mengganti setiap luka dengan ketenangan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap bersama kami di Jiwa Terpencar, tempat jiwa-jiwa yang lelah pulang dan menemukan makna.